Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa Maulidina dengan NIM C1D1230111 dari kelas A Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tren dan perkembangan kejahatan cyber serta upaya pencegahan dan penanggulangannya dan dampak yang ditimbulkan akibat dari kejahatan cyber tersebut. Yang pertama ada tren dan perkembangan dari kejahatan cyber. Kejahatan cyber atau cybercrime merupakan salah satu bentuk ancaman nyata dalam era transformasi digital. Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bentuk dan cakupan kejahatan cyber mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari segi modus operasi maupun dampaknya terhadap individu, korporasi, dan juga negara. Berikut merupakan beberapa bentuk dari kejahatan cyber tersebut. Yang pertama ada peralihan modus dari individual ke terorganisir. Pada tahap awal kemunculannya, kejahatan cyber cenderung dilakukan oleh individu yang memiliki motivasi personal, seperti iseng, pembuktian kemampuan, atau sekedar mengganggu sistem. Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, kejahatan ini telah berevolusi menjadi aktivitas yang dijalankan secara terorganisir, berskala internasional, dan berbasis keuntungan ekonomi. Bahkan saat ini terdapat layanan cybercrime as a service yang memungkinkan pihak tanpa kemampuan teknis menyewa alat, skrip, atau layanan peretasan dari penyedia jasa ilegal di dark web. Yang kedua yaitu pergeseran target dari sistem ke manusia. Seiring meningkatnya kesadaran terhadap keamanan sistem informasi, pelaku kejahatan cyber mulai mengalihkan fokus serangan dari sistem ke individu. Teknik rekayasa sosial atau social engineering menjadi metode utama dengan memanfaatkan kelalaian, ketidaktahuan, atau kepercayaan korban. Teknik ini mencakup metode phishing, baiting, pretexting, hingga impersonasi melalui deepfake, terutama dalam lingkungan kerja atau korporasi. Yang ketiga ada pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kejahatan cyber. Kejahatan cyber kontemporer turut memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan efektivitas serangan. AI digunakan untuk melakukan personalisasi serangan, analisis perilaku target, serta menyusun pola serangan otomatis dan adaptif. Contohnya adalah penggunaan AI dalam menghasilkan konten phishing yang menyesuaikan dengan gaya komunikasi korban agar tampak lebih meyakinkan. Yang terakhir ada serangan terhadap infrastruktur kritis. Selain sektor korporasi dan individu, kejahatan cyber kini juga menyasar infrastruktur publik dan sistem vital nasional seperti fasilitas kesehatan, sistem transportasi, dan juga utilitas energi. Serangan terhadap rumah sakit atau jaringan listrik misalnya bukan hanya mengganggu layanan publik tetapi juga berisiko mengancam keselamatan jiwa. Yang selanjutnya yaitu ada upaya pencegahan dan penanggulangan dari kejahatan cyber. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup teknologi, kebijakan, prosedur, organisasi, dan meningkatkan literasi masyarakat terhadap risiko digital. Yang pertama ada penerapan keamanan berlapis atau defense in depth. Strategi keamanan informasi harus dibangun secara berlapis, dimulai dari perangkat keras hingga tingkat aplikasi dan perilaku pengguna. Sistem pertahanan berlapis mencakup firewall, antivirus, sistem deteksi dan pencegahan intrusi seperti IDS dan juga IPS, segmentasi jaringan hingga penerapan enkripsi dan manajemen cadangan data atau backup. Yang kedua ada implementasi arsitektur Zero Trust. Jadi model ini adalah mengadopsi prinsip tidak percaya siapapun secara default, bahkan untuk perangkat dan pengguna yang berada di dalam jaringan internal. Setiap akses harus melalui proses autentikasi dan juga otorasi yang ketat. Multifactor Authentication atau MFA, verifikasi perangkat dan segmentasi hak akses menjadi elemen penting dalam pendekatan ini. Yang ketiga ada edukasi dan peningkatan kesadaran pengguna. Komponen manusia seringkali menjadi titik lemah dalam sistem keamanan cyber. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan reguler mengenai ancaman cyber, metode phishing, penggunaan kata sandi yang kuat, serta etika digital harus menjadi bagian integral dari kebijakan keamanan organisasi. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi AI untuk analisis perilaku. Perusahaan-perusahaan terdepan kini mulai mengintegrasikan teknologi machine learning dan artificial intelligence dalam sistem keamanan mereka. AI digunakan untuk memonitor dan menganalisis perilaku pengguna serta mendeteksi anomali yang mengindikasikan aktivitas yang mencurigakan. Sistem ini dapat memberikan peringatan dini sebelum insiden ekskalatif terjadi.
Yang terakhir ada kolaborasi institusional dan juga internasional. Karena sifatnya yang lintas batas negara, kejahatan cyber menuntut adanya kerjasama antar lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi intelijen, standar kebijakan keamanan global, serta penegakan hukum melalui perjanjian internasional seperti Konvensi Budapest tentang kejahatan cyber. Selanjutnya yang ketiga ada dampak dari kejahatan cyber. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan cyber sangat kompleks dan tidak terbatas pada kerugian finansial semata. Dampak tersebut meluas hingga aspek sosial, psikologis, hukum, dan juga reputasional. Yang pertama ada dampak untuk kerugian finansial. Kejahatan cyber dapat menyebabkan kerugian materi yang signifikan. Serangan ransomware misalnya dapat melumpuhkan operasional perusahaan dan memaksa korban membayar tebusan yang sangat besar. Biaya tambahan juga muncul dari pemulihan sistem, investigasi forensik, serta hilangnya peluang bisnis. Yang kedua ada kebocoran dan juga eksploitasi data. Data merupakan aset digital yang sangat berharga. Kebocoran data pribadi atau perusahaan dapat dimanfaatkan untuk penipuan, pemerasan, atau diperjualbelikan di pasar gelap. Selain itu, data yang bocor dapat dimanfaatkan untuk manipulasi opini publik atau spionage industri. Yang ketiga ada kerusakan reputasi. Sebuah insiden keamanan yang melibatkan kebocoran data atau serangan cyber terhadap sistem layanan pelanggan dapat secara drastis menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Reputasi yang tercemar dapat berdampak jangka panjang terhadap loyalitas pelanggan dan juga penilaian investor. Yang keempat ada dampak hukum dan juga regulasi. Kejahatan cyber juga dapat menimbulkan implikasi hukum apabila organisasi terbukti lalai dalam menjaga keamanan data pengguna. Di beberapa negara, pelanggaran terhadap regulasi perlindungan data seperti GDPR atau General Data Protection Regulation dapat dikenai denda yang sangat besar. Yang terakhir ada dampak psikologis terhadap korban. Selain dampak material, individu yang menjadi korban kejahatan cyber seperti pencurian identitas, doxing, atau penyebaran data pribadi tanpa izin dapat mengalami tekanan psikologis yang sangat serius. Hal ini mencakup kecemasan, stres, bahkan depresi akibat rasa tidak aman di dunia digital. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, kejahatan cyber merupakan tantangan nyata di era digital yang memerlukan kesadaran dan kesiapan dari seluruh elemen masyarakat, terutama dalam konteks bisnis digital. Dengan memahami tren, strategi mitigasi, dan juga potensi dampaknya, mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital diharapkan mampu berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, tangguh, dan juga beretika. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.